Hari Senin dengan polosnya tidak ada data sama sekali, tapi emas mengalami tekanan yang cukup dalam dan bahkan pagi ini berlanjut di bawah level 2300. Setidaknya untuk sementara waktu agak sedikit bertahan di atas 2300. Tapi kita akan lihat berikutnya apakah sentimen market ini akan membelenggu pergerakan emas atau bahkan menggerakkan mata uang lain. Nah, satu sisi kabar bagusnya adalah USD Japanese Yen hanya tinggal menunggu waktu apakah dalam hal ini institusi Menteri Keuangan ataupun bahkan BOJ akan segera melakukan intervensi apa tidak. Tapi kenali terlebih dulu ciri-ciri atau apa saja yang berpotensi menggerakkan USD Japanese Yen, terutama skenario untuk minggu ini. Oke, ini adalah terkait dengan USD Japanese Yen yang sampai saat ini mendekati teritori 155 dengan level tertinggi tertahan di kisaran 154.70-an atau bahkan sempat ke 154.80-an. Walaupun sempat kita dapatkan penurunan, tapi kenyataannya turun ini tidak bertahan lama dan bahkan tidak terlalu jauh, teman-teman. Dan saya mencatat penurunan hanya tertahan di atas 154, dan itu berarti 15420, 15460. Nah, permasalahannya adalah kapan mereka akan melakukan intervensi. Kabar buruknya, kelihatannya pertemuan BOJ di minggu ini itu tidak akan membuat apapun yang terjadi pada USD Japanese Yen akan ditindaklanjuti oleh BOJ. Dalam hal ini catatannya adalah Kementerian Keuangan mungkin sudah memberikan kisi-kisi bahwa mereka sangat sadar adanya perbedaan suku bunga, diferensiasi suku bunga antara Federal Reserve dan juga BOJ. Kemungkinan inilah yang menjadi dasar utama kenapa sampai saat ini USD Japanese Yen bergerak naik alias Japanese Yen-nya terlalu lemah terhadap US dollar. Di lain sisi juga, sinyal dari Kazuo Ueda yang kemungkinan belum akan mengubah skema ataupun kebijakan moneternya dalam waktu dekat. Nah, oleh karena itu, perhatikan dua risk event dari dua negara ini, yaitu dari BOJ dan juga dari Amerika, yaitu terkait dengan data PCE dan juga data GDP. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi, apakah BOJ akan memberikan kejutan di minggu ini? Kita lihat, waktu di bulan Maret, BOJ melakukan kenaikan suku bunga dan sekaligus mengeluarkan Jepang dari suku bunga negatif untuk pertama kalinya setelah 17 tahun. Dan alasan itu berdasarkan pembahasan negosiasi upah yang memang kebetulan di bulan Maret kurang lebih mereka mencapai kesepakatan untuk adanya kenaikan. Walaupun kenaikan yang cukup tinggi 5,28%, tapi nyatanya BOJ hanya mengeluarkan diri dari suku bunga negatif, tapi dia tetap melakukan pembelian Japanese government. Dan inilah yang membuat kenapa market kecenderungannya kecewa. Dan akhirnya BOJ kemungkinan akan memberikan ruang tertentu untuk kemungkinan perubahan berikutnya. Itu pun jika diperlukan, dengan catatan mereka akan mengawasi terkait dengan inflasinya. Jadi catatan yang harus kita ketahui di sini bersama adalah BOJ tidak akan melakukan kenaikan suku bunga lebih dekat atau dalam waktu dekat, kecuali inflasi yang mendasarinya cenderung tetap bertahan atau bahkan lanjut di atas 2%. Katakanlah dengan inflasi yang akan dirilis di hari Jumat juga, kemungkinan akan berada di kisaran 2,4 atau bahkan 2,6%. Kelihatannya ini juga belum akan melakukan perubahan apapun. Jadi tidak akan terlalu berdampak terhadap kebijakan BOJ di bulan ini. Mungkin saja, tapi pembicaraan berikutnya adalah terkait dengan press conference. So, skenario ini kami susun dengan beberapa perkiraan dan juga estimasi dan juga beberapa garis bawah. Yang tentunya, kalau kita bicara tentang data ekonomi, maka perhatikan data hari Kamis dan Jumat. Ini kaitannya Kamis dengan GDP Amerika dan Jumatnya ada BOJ meeting dan juga inflasinya dan juga termasuk di malam harinya inflasi PCE dari Amerika. Nah, satu sisi kalau kita bicara tentang potensi-potensi yang bisa terjadi pada USD Japanese Yen, perhatikan dua indikasi ini. Kalau kita perhatikan dari sisi domestik atau Japanese data, maka kemungkinan kalau kita bicara tentang suku bunga, kemungkinan potensinya adalah dipertahankan tetap, dan itu berarti berpotensi membuat USD Japanese Yen tetap mengalami kenaikan. Yen lanjutkan pelemahan terhadap US dollar. Nah, tapi opsi yang kedua, mungkin saja BOJ memberikan kejutan dengan mengurangi laju pembelian obligasi pemerintah Jepang alias Japanese Government Bond. Tapi masalahnya, ini kemungkinan hanya berdampak sesaat dan mungkin penurunannya hanya relatif terbatas. Dan hati-hati, kemungkinan imbal hasilnya atau kemungkinan hasil berikutnya adalah rebound untuk USD Japanese Yen dan sangat terbuka peluangnya untuk tembus level 155. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan kita katakanlah tiba-tiba ada secara kejutan
BOJ menaikkan suku bunga. Oke, ini yang bisa kita harapkan. USD Japanese Yen berpeluang untuk mengalami penurunan dan itu berarti yen sedikit menguat terhadap US dollar. Tapi seberapa jauh ya kita belum bisa mengukur hal tersebut. Tapi bisa saja ini akan menjadi indikasi yang cukup bagus kalau disertai dengan penghentian atau dihentikannya pembelian Japanese Government Bond. Jadi catatannya teman-teman, kalaupun misalkan ada kenaikan suku bunga BOJ tanpa adanya penghentian pembelian Japanese Government Bond, maka kemungkinan itu tetap akan membuat USD Japanese Yen tetap mengalami kenaikan kembali. Ini persis dengan apa yang terjadi waktu bulan Maret. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat faktor eksternal, berarti kita bicara tentang US data. Oke, perhatikan data GDP dan juga PCE. GDP di hari Kamis dan PCE-nya di hari Jumat. Kalau data GDP-nya ternyata relatif lebih kuat daripada ekspektasi, itu akan mengakibatkan dolar tetap menguat, dan itu juga akan membawa serta USD Japanese Yen tetap naik. Dan mungkin saja tembus di atas 155.50-an. Nah, tapi yang kedua, kalau ternyata di hari Jumat juga dapat lagi data PCE yang lebih kuat daripada ekspektasi, maka kemungkinan USD Japanese Yen juga akan mengalami kenaikan. Di satu sisi, kalau kita lihat sebaliknya, katakanlah GDP ataupun PCE mengalami pelemahan atau relatif lebih rendah daripada ekspektasi, mungkin kita bisa harapkan USD Japanese Yen akan mengalami penurunan. Tapi sayangnya teman-teman, kita belum bisa pastikan apakah ini akan merubah tren atau tidak. Karena secara umum, secara keseluruhan, apa yang terjadi pada USD Japanese Yen itu akan tergantung pada sisi apakah BOJ atau dalam hal ini perintah dari Kementerian Keuangan untuk melakukan intervensi atau tidak. Jadi tanpa adanya intervensi atau perubahan kebijakan moneter, kelihatannya penurunan USD Japanese Yen bersifat relatif terbatas dan hati-hati ini akan lanjut didorong lebih tinggi. Dan beberapa pengamat menilai, bahkan Goldman Sachs pun menilai, memperbaharui lagi opsi kemungkinan proyeksi 3-6 bulan ke depan, yaitu kisaran mereka adalah 155 sampai 157. Tapi yang terbaru, ekspektasi market untuk saat ini adalah intervensi kemungkinan akan dilakukan kalau USD Japanese Yen tembus level 155. Jadi hati-hati ya, ini sebetulnya sudah pernah kita peringatkan juga dan selalu kita bahas di 2 minggu terakhir. Jadi anggap saja ini peringatan terakhir untuk Anda yang mencoba untuk mencari momentum sell untuk USD Japanese Yen. Hati-hati karena kelihatannya kita belum mendapatkan intervensi tersebut, walaupun beberapa indikasi mengatakan bahwa intervensi berpeluang untuk terjadi di beberapa waktu ke depan. Oke, ini adalah peringatan dari JP Morgan terkait dengan potensi pergerakan pasar saham. Hati-hati teman-teman. Kalau kita lihat dengan pergerakan saham, terutama dalam 1 minggu terakhir, kita sudah lihat 7 kali berturut-turut atau 7 hari beruntun, indeks S&P 500 dan juga pasar saham Amerika secara umum dia mengalami penurunan. Dan bahkan menurut analis dari JP Morgan, penurunan ini belum selesai, koreksi turunnya belum selesai, kemungkinan kalaupun dia naik hanya konsolidasi sesaat, dan itu dikarenakan redanya ketegangan geopolitik, lalu kemudian kaitannya dengan apa yang terjadi pada pasar imbal hasil. Dalam hal ini, kenaikan imbal hasil treasury yang kemungkinan juga didorong atau mendukung untuk penguatan US dollar, dan akhirnya itu yang mengakibatkan kenapa faktornya cenderung negatif untuk pasar saham. Satu sisi, pergerakan yang stabil untuk kenaikan minggu ini kelihatannya terdorong oleh ekspektasi laporan pendapatan dari sisi perusahaan-perusahaan. Jadi hati-hati, JP Morgan mengingatkan bahwa ini belum selesai, jadi artinya kenaikan kemungkinan masih bisa kembali ditekan turun. Nah, sementara itu dari Macquarie Bank yang memperingatkan juga terkait dengan apa yang harus didapatkan atau yang diinginkan supaya Fed lalu kemudian membalikkan keadaan kembali. Ya, seperti kita ketahui setelah pertemuan di bulan Maret yang lalu, Fed sebetulnya dalam sisi yang relatif less hawkish atau cenderung ke arah dovish, yaitu membuka kemungkinan untuk potensi pemangkasan suku bunga di bulan Juni. Tapi beberapa data yang tampil di bulan April ini kelihatannya malah cenderung relatif kuat, dan itu yang membuat kenapa ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih cepat cenderung berkurang. Itu sebabnya kenapa juga emas ataupun pasar saham sempat anjlok. Tapi emas terdorong hanya karena faktor geopolitik, jadi safe haven yang mendorong dia. Nah, satu sisi, Macquarie mengatakan ada 3 hal yang kecenderungannya menunjukkan bahwa inflasi konsumen yang relatif naik, sehingga akhirnya kalau misalkan kita lihat dalam 1 minggu terakhir, para pejabat Fed kecenderungannya berubah ke sisi hawkish. Itu sebabnya, menurut Macquarie, kembali lagi catatannya adalah dibutuhkan data besar yang negatif
untuk kembali atau setidaknya mengembalikan ekspektasi pemangkasan suku bunga di tahun ini dan juga pernyataan Fed ke sisi dovish. Jadi kalau misalkan seperti itu, berarti mau tidak mau persis dengan apa yang kita bahas dari sejak awal pekan ini dan juga akhir pekan kemarin, data GDP dan juga data PCE akan sangat mempengaruhi sentimen market dan mungkin akan sangat menentukan perjalanan berikutnya. Nah, satu sisi terkait dengan saham, ini adalah pernyataan yang relatif cukup sama dengan apa yang disampaikan JP Morgan, yaitu kenaikan minggu ini kemungkinannya hanya karena ketegangan geopolitik yang reda, harga emas yang kembali turun, kemudian juga harga minyak yang juga kembali redam, dan tentunya US dollar yang kembali stabil. Jadi kita belum melihat kenaikan di pasar saham ini hanya karena ekspektasi pemangkasan suku bunga. Jadi lebih kepada tenang atau masa tenang terkait dengan redanya ketegangan geopolitik. Satu sisi kita akan lihat data ekonomi, tapi juga ada kabar bagus teman-teman. PBOC diperkirakan akan melanjutkan program pembelian ataupun program penjualan obligasi negara. Dan sudah dapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dari pemerintah China. Dan hal ini tentunya tanda yang positif untuk pasar Hang Seng dan juga ekuitas China. Anda sudah lihat tadi pagi, Hang Seng bergerak naik kurang lebih mencapai 16.800 dari teritori kemarin, sempat membenamkan diri atau terendahnya sampai 16.030-an. Nah, ini berarti ada tanda-tanda khusus bahwa kedepannya mungkin kita akan dapatkan dorongan yang lebih spesifik lagi untuk Hang Seng. Dan juga kabar bagusnya lagi, PBOC diperkirakan masih akan melakukan pemangkasan MLF atau Medium Term Lending Facility. Sehingga kemungkinan kita akan lihat itu akan terjadi di pertemuan ataupun di pengumuman bulan Mei. Oleh karena itu, ada dua event yang bisa dibilang kategorinya cukup bagus. Yang pertama adalah pemerintah China yang sudah mulai mendukung kebijakan PBOC untuk mulai memperjualbelikan obligasi negara, dan yang kedua adalah terkait dengan MLF tadi. Oke, economic data yang akan terjadi untuk hari ini adalah semua tentang PMI Manufacturer dan juga PMI Service. Tentunya diawali siang sampai sore nanti, itu adalah dari Jerman, dari zona Eropa, dan juga dari Inggris. Perhatikan saja data yang relatif lebih lemah tentunya akan menekan dikarenakan kemungkinan potensial semakin membenarkan pemangkasan suku yang lebih cepat dari kedua kubu, ECB dan juga BOE. Tapi kalau datanya relatif positif atau rebound atau bahkan lebih kuat di atas ekspektasi, maka kemungkinan kita akan dapatkan perlawanan dari euro ataupun pound sterling yang berpotensi rebound. Satu sisi kalau di malam nanti, inilah yang akan menentukan apakah emas punya kesempatan untuk rebound atau hanya sementara kemudian diturun lagi. Semuanya terkait dengan data ekonomi PMI Manufacturer, PMI Service dari Amerika, dan juga data New Home Sales. Jadi yang kita butuhkan ingat adalah data yang relatif lebih lemah, aktivitas manufacturing yang lebih lemah, perekrutan yang lebih lemah, dan juga nanti di penghujungnya adalah Kamis dan Jumat data GDP lemah, PCE yang lemah. Itu akan membalikan keadaan semuanya dan kembali pulih dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga kembali. Tapi kalau tidak didapatkan, hati-hati, kita akan dapatkan potensi tergelincirnya pasar saham dan juga terkait dengan pasar emas.